Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai suatu organ yang unik tapi sangat penting, yaitu otak. Kenapa unik? Karena untuk bisa bekerja ternyata otak membutuhkan energi sebanyak 20% energi tubuh. Jadi tubuh kita dari kepala sampai kaki membutuhkan energi, dan 20%-nya dihabiskan oleh otak kita untuk menjalankan fungsinya. Tapi walaupun sudah menggunakan energi sedemikian banyak, kadang otak juga membutuhkan energi lebih banyak lagi. Ada 3 hal yang bisa menyebabkan otak membutuhkan energi yang lebih banyak. Yang pertama, otak akan membutuhkan energi lebih banyak saat kita harus berfokus atau mengerjakan suatu hal. Jadi saat kita membutuhkan fokus dan membutuhkan pemikiran tertentu, maka saat itu otak membutuhkan energi lebih banyak. Yang kedua, otak akan membutuhkan energi lebih banyak bila kita harus mengerjakan banyak hal dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi misalnya kita melakukan pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C, dan kita harus pindah-pindah fokus, maka di saat itu otak membutuhkan energi yang lebih banyak. Dan yang ketiga, otak membutuhkan energi lebih banyak saat kita marah atau kita emosi. Suatu saat, kalau seseorang mengalami emosi yang meledak, kemudian dia marah besar, apa yang terjadi kemudian? Tidak lama, orang itu akan merasa lemas dan capek. Kenapa? Karena otak membutuhkan energi yang lebih banyak, sehingga dia mengambil energi dari bagian lain dari tubuh kita, sehingga kita merasa lemah atau capek. Jadi setiap kali otak membutuhkan energi tambahan, maka yang dilakukan adalah mengambil energi dari bagian tubuh yang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau seseorang itu mengalami kemarahan, tidak sampai meledak sih, tapi kemarahan itu berlangsung berulang-ulang. Sebagai contoh seperti ini, saya yakin sebagai manusia kadang-kadang kita pernah disakiti oleh orang lain. Misalnya 10 tahun yang lalu kita pernah disakiti oleh orang lain, dan sampai saat ini kita masih belum bisa melupakan kejadian seperti itu. Setiap kali kita teringat kejadian saat kita disakiti, maka saat itu kemarahan kita mulai muncul, dan saat kemarahan muncul, maka otak membutuhkan energi yang lebih. Bayangkan kalau kemarahan ini muncul berulang-ulang, maka otak membutuhkan energi yang semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Dan apa akibatnya? Otak akan mengambil energi dari tubuh kita, sehingga lama-lama tubuh mengalami kekurangan energi. Dan saat tubuh mengalami kekurangan energi, saat itulah terjadi proses penuaan di tingkat seluler. Jadi, kalau tubuh kita mengalami kekurangan energi yang berlarut-larut, penuaan sel pun menjadi berjalan lebih cepat. Ada beberapa tulisan artikel dari majalah psikologi yang menyatakan bahwa kalau kita memaafkan seseorang yang pernah menyakiti kita, sebenarnya bukan orang itu yang mendapatkan manfaat, tapi justru diri kita sendiri. Karena dengan belajar memaafkan atau mengampuni orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita, kita melepaskan sebagian emosi negatif dari otak kita. Dan dengan mengurangi emosi negatif dari otak kita, berarti kita menjaga energi di tubuh kita supaya tetap terjaga, sehingga proses penuaan seluler bisa kita hambat. Pesan ini tentu bermanfaat buat Anda dan buat saya sendiri. Saya Dr. Yasin Lai dari Young Doctor Indonesia. Semoga